Halo, Nah, selamat sore, Mas sekarang baru Katon. Apa masuk. kabar? Iya, baik-baik Don. Aduh, Akhirnya, sorry ya. nggak Maaf apa-apa, nggak banget. apa-apa, nggak apa-apa. Aku tuh Apa kabar? tadi lagi waktunya buka puasa intermittent terus bikin kopi. Lama banget bikin kopinya. Oh, intermittennya ambil yang berapa, Mas? Yang 8 jam atau yang 10 jam? 16 jam sampai Wih, 18 jam. hebat, dahsyat loh. Saya nyoba yang 18 Buat gemeter badan saya. sebenarnya mulai dari 8 dulu aja, terus Naik 16, gitu habis ya. itu 18. Iya, bagus Iya, kok Don. iya, Apalagi kalau dalam karantina seperti ini, bukan karantina sih, dalam situasi uh, pandemi seperti pandemi ini, ya. ya kan? Iya, saya sempat intermittent sebelum pandemi, malah setelah pandemi mood saya ambiar, hilang Oh semuanya. gitu ya. Moga-moga terus semangati sih. Mas Katon, ini teman-teman Iya. udah banyak menunggu dan saya harus mengucapkan terima kasih ya karena Betul. ini susah banget dan saya nggak nyangka gitu loh. Saya ingat sih sekitar 3 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu saya japri Mas Katon kan, saya bilang Iya. ayo Mas ngobrol gitu. Terus Mas Katon bilang ayo, tapi saya bilang nanti dulu, saya mau nulis tentang semua albumnya Club Project dulu, baru kita Betul. ngomong. Dan akhirnya setelah saya nulis yang kita pasti bisa itu, Mas Katon kemudian kirim japri ke saya ya, ayo kita ngobrol. Wah, itu benar-benar langsung bikin saya, waduh, saya harus nyiapin semangat apa nih? Ya. Pastilah. Oke Mas Keton, kita mulai. Jadi ini cara kita berusaha untuk tidak makan waktu panjang supaya fokusnya juga jelas. Dan Mas Keton kan besok mau konser nih ya, pasti harus siap-siap. Betul. Nah ini Mas Keton, selama masa pandemik nih ya, ini kan mengubah dunia ya, benar-benar mengubah semuanya gitu. Nah, apakah Mas Katon kemudian berhenti untuk berproses kreatif, untuk berkarya nggak kira-kira? Sebenarnya berkarya terus ya. Berkarya dipancing dengan gereneng-gereneng pakai gitar aja kita sudah berkarya bikin melodi, ya kan? Terus melodi kita rekam, sekarang kan udah zaman digital, melodi kita rekam pakai alat digital kita, pakai handphone. Terus saya juga bikin program-program musik pakai GarageBand. Kemudian yang pengen bikin saya lebih kreatif adalah ketika saya ada impuls sesuatu perasaan, saya tuangkan aja dalam puisi-puisi pendek. Itu aja juga semacam pancingan kita untuk kreatif. Banyak yang saya lakukan. Jadi memang tidak terlalu terpengaruh ya dengan keadaan pandemik ini ya? Tidak terlalu bikin... Terpengaruh dalam arti sebenarnya saya berkarya biasanya tidak begitu. Berkarya biasanya saya mencari trigger yang lebih bisa memancing saya membuat karya yang lebih indah, yaitu dengan pergi ke sebuah scenery atau pemandangan alam. Saya duduk di depan alam, saya ngopi, saya ngerokok, nyerutu, saya mengcapture apa yang saya perlukan. Nah itu yang sebenarnya yang saya lakukan sekarang kan semua di dalam rumah. Jadi saya nggak tahu nih karyanya maksimal atau enggak, saya nggak tahu. Kapan mau dikeluarin Mas? Karya-karya selama pandemi. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Mengeluarkan sebuah karya itu tidak sekedar merekam, kemudian naruh di publik. Tidak. Kenapa? Atau bagaimana? Kepuasan seorang seniman adalah ketika karyanya direspect, direspon. Benar nggak? Benar. Bukan sekedar, dia udah buat karya, selesai gitu. Pelukis, kalau dia ngelukis, kemudian dia cuma sekedar ditaruh di rumahnya, dia juga males. Dia harus buat pameran. Betul. Betul. Respon datang dari orang yang melihat pelukisnya, itu yang dia sukai. Respon yang semakin positif membuat dia semakin semangat untuk mempertunjukkan karyanya. Demikian juga musisi. Nah, dalam situasi seperti ini, respon yang seperti itu agak sulit dicari sekarang. Karena satu pandemi ini semua orang fokusnya sudah beda, ya kan? Melihat karya seni ini hanya sebagai sambil lalu hiburan belaka. Bahkan kapan Mas Katon manggung di YouTube channel ini, YouTube channel itu? Memangnya besok cuma sekedar begitu ya? Manggung cuma sekedar begitu ya? Harus ada persiapannya, harus ada
mentalitinya, ada juga responnya yang positif, harus ada ekonominya juga. Iya. Tadi bicara ekonomi, karya itu kan ada nilai ekonominya. Betul. Nah yang coba gimana? Nah, tapi kemudian tentang ini menarik nih, karena kan karya terkait sama sisi ekonomi dan pandemik ini ya harus diakui lah, banyak sekali job off air kan stop ya Mas ya. Sangat. Ya, tapi uniknya ini yang unik dan saya sangat respect sama Mas Katon ketika lagi masa pandemik tiba-tiba muncul orang bicara tentang undang-undang hak cipta. Mas Katon malah bilang bahwa oh kalian bebas kok nyanyi lagu Club Project gitu. Padahal orang-orang itu mulai berpikir untuk ngerem Mas ketika mau mengcover lagu, takutnya disuruh bayar atau dituntut segala macam karena kan memang ada landasan hukumnya. Tapi kemudian Mas Katon malah membuat suatu terobosan yang memperbolehkan teman-teman untuk bernyanyi. Nah, di mana sisi ekonominya dari karya Mas Katon diletakkan dalam masalah ini? Itu sebenarnya mudah sekali kalau saya jelaskan. Semakin banyak orang yang appreciate lagu saya dibawakan di YouTube, di sosial media, sistem dari YouTube, dari platform sekarang adalah mereka mencatat lagu-lagu ini dipublish oleh perusahaan mana. Oke. Begitu lagu itu dibawakan, misalnya 1 orang bawakan covernya lagu Katon, atau 2 orang, 10 orang, 20 orang. Otomatis kalau begitu kita laporkan, lagu itu tercatat di publisher. Dan publisher melaporkannya ke YouTube atau ke platform digital. Platform digital di sini kemudian akan menghitung hak ciptanya dia berapa dari iklan yang didapat oleh karya itu. Jadi si pemakai cover ini tidak perlu nyetor uang, tapi iklannya ya kan menghasilkan income untuk pencipta. Jadi bagus dong ekonomi. tapi udah jalan belum tuh Mas Katon merasakan itu nggak efeknya langsung? Sudah mulai jalan sebenarnya. Wow, puji Tuhan ternyata sejak 3 bulan lalu. Sudah, tapi saya sendiri belum mengaktifkan sistem publishing saya. Jadi kita harus mendaftarkan dulu di publishing. Gitu ya. Lagu-lagu kita. Kita tidak bisa minta ke YouTube tolong kirim langsung ke rekeningnya pencipta, tidak bisa. Oke. Mesti buka dulu ya. Ya, misalnya dalam contoh ini YouTube harus mencari satu perusahaan publisher yang dia percaya di Indonesia, yang dia bisa setorkan ke situ. Mudah kan? Iya. Jadi ini cara yang luar biasa menurut saya sih. Tidak perlu menjadi public enemy ya untuk nagih. Ayo kamu udah nyanyi, kamu bayar gini-gini nggak perlu. Tapi ternyata di belakangnya jalan juga. Wah, dahsyat ini. Memang sebuah catatannya gini Don, catatannya adalah tidak semua publisher itu profesional. Mereka kan harus rajin mencatat katalog yang dibawakan oleh cover-cover ini. Kan? Nah, pilihlah publisher yang profesional, yang benar rajin. Karena mereka harus teliti, oh lagu Katon yang lagu Jogja ini kemarin pakai search keluar di sini, catat. Waduh. Itu data karena YouTube nanyanya ke publisher. Wah itu kalau udah Mas Katon udah daftar banyak tuh Mas. Yogyakarta kan lagu sejuta umat tuh. Mudah-mudahan. Amin. Tapi hitungannya nanti per 3 bulan, per 6 bulan gitu. Nah ini kemudian ini cocok nih sama list pertanyaan yang udah saya bikin Mas tentang industri musik yang sudah sedemikian berubah ya. Dari tahun 90-an bahkan 90 ke 2000-an waktu kita kenal RBT segala macam ya kan belum seperti sekarang kemudian sekarang beralih ke YouTube. Nah, Mas Katon sebagai seorang seniman yang juga concern dari sisi ekonominya baik dalam solo karir maupun dengan teman-teman di Club Project, bagaimana menyikapinya Mas? Maksud saya siap nggak menghadapi perubahan semua ini gitu? Ya mau nggak mau harus siap ya. Soalnya dunia akan terus berubah. Ya kan? Nggak usah sampai kita bicara soal era digital ini. Kehidupan kita pun tiap hari besok juga berubah. Betul. Nah, iklim cuaca juga berubah. Udah mulai filosofi saya. Ini asik ini. Iya kan? Benar ya? Iya kan? Apa yang terjadi di luar kita itu semuanya akan berubah. Tapi yang bisa kita siasati adalah
innernya kita bisa menghadapi semua ini dan menyesuaikan diri, adaptasi. Iya. Ini menarik sih, karena beberapa bulan yang lalu saya pernah, setelah project konser itu ya, konser virtual, itu kan saya lihat Mas Katon sempat bilang bahwa energi yang didapat ketika bernyanyi di depan penonton dengan bukan itu berbeda. Benar. Nah, benar sementara sekali. besok Sangat ini, sementara besok Mas Katon akan ini pengumuman buat teman-teman yang menonton acara live maupun nanti yang setelah saya upload ke Instagram saya, Mas Katon besok akan manggung di Festival Kopi Nusantara ya Mas ya, di YouTube channel ya. Nah, betul. Persiapannya seperti apa Mas? Karena kan Mas Katon tahu nih tantangannya konser virtual ini, nggak ada penonton ini, energinya mungkin lebih besar ya. Gimana tuh? Iya. Saya adaptnya mungkin satu, saya nanya, apakah ada TV di depan saya, TV besar, sekian inch, let's say 30 atau 40 inch. Biar saya bisa communicate sama teman-teman musisi, player band saya. Itu penting, karena kita kan disekat-sekat semua. Sudah tidak satu panggung, ya kan? Sehingga walaupun kita nggak bisa eye contact, tapi at least saya bisa melihat enjoy-nya mereka, melihat mereka menikmati lagu saya, mengikuti ketukan gitar saya atau soul saya nyanyi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin nanti saya juga sempat bilang, kalau bisa komen-komennya dari penonton, dari live YouTube itu keluar juga di TV saya. Itu juga membuat saya termotivasi kan, melihat komen-komennya kan. Komen itu kan seperti personal response. Betul. Seperti kalau kita di panggung, saya angkat tangan, semua angkat tangan, benar kan? Ketika saya suruh nyanyi, ayo nyanyi semua. Komennya sekarang reaksinya sekarang responnya diwakili oleh komen. Tapi itu kan susah Mas Katon nyanyi sambil baca komen gitu, apa bisa? Iya. Mungkin pas interlude-nya. Mungkin pas lagi intronya, mungkin pas lagi solo gitarnya, itu saya bisa. Kalau boleh tahu kira-kira berapa lagu Mas yang mau dibawain besok? Bocoran dong. Istilahnya sebenarnya kita siapnya 1 jam ya. 1 jam, tapi mungkin bisa perpanjang tergantung kemampuan bandnya. Bukan kemampuan saya nyanyi ya. Kenapa? Ada lagu Katon, ada lagu Kla juga. Kemampuan bandnya Mas penting. Soalnya gini, band ini udah lama nggak main lagu-lagunya. Bener nggak? Iya. Sudah hampir 1 tahun, bener nggak? Iya, betul. Pemanasannya cuma sekali, latihan di studio 3 jam, ya kan? Untuk mulai kembali memanggil refleksnya dia, memainkan lagu itu nggak mudah. Karena sudah lama nggak main. Betul. Bener nggak? Betul. Paling nggak harusnya sebulan sekali dia latihan, ya kan? Atau sebulan atau 2 bulan sekali. Ini udah setahun loh, udah nggak main. Nah, nanti kalau mereka nggak confidence, saya nggak boleh paksa. Kenapa? Karena nanti tampilan di panggungnya, tampilan di virtualnya juga nggak bagus. Benar nggak? Kita sudah nggak di atas panggung sama-sama, energinya juga udah beda, terpisah oleh sekat-sekat. Kasian juga. Saya mau mempersembahkan yang terbaik soalnya gitu, bukan sekedar Katon nyanyi di virtual selesai gitu. Enggak dong gitu loh. Saya nggak mau begitu gitu. Wah, ini asik nih. Berarti saya besok ini deh, Minggu malam jam 7 itu jam 11 waktu Sydney, tapi saya akan nonton Mas. Nah, sambil ngopi Mas. Oke, pasti. Oke, Mas Katon, ini soal ini yang juga saya amatin. Saya tuh pokoknya ya nggak ada saya nggak ke Jogja Mas. Tapi gini ya, yang saya amati kan waktu Mas Katon bikin karya solo dengan karya bersama Kla itu berbeda sekali. Nah, perbedaannya kalau menurut saya, yang pertama tentu warna musik. Dan sebetulnya dari sisi lirik pun, kalau saya amati solo karirnya seorang Katon Bagaskara itu lebih filosofis lagi daripada lagu Kla Project itu sendiri gitu. Nah, bagaimana Mas Katon bisa membagi naluri untuk berkarya, ini karya Katon sendiri, ini karya Kla Project sendiri, itu gimana tuh Mas? Sebenarnya mudah ya, Don. Saya ini untold story yang akan saya ceritakan. Wah, ini mantap teman-teman. Ini. Asik. Saya ini sebenarnya selera saya itu di dunia pop lebar sekali. Lebih lebar daripada Adi dan Lilo.
Oke. Tapi nanti monggo dikonfirmasi sendiri. Ya. Terus salah satu buktinya nanti di belakang panggung, di backstage, kalau kami lagi persiapan menjelang show, biasanya kami sambil nyigar, sambil santai, sekedar minum gitu, kita putar lagu-lagu playlist dari iPod kita atau iPhone kita dengan pakai speaker untuk naikin mood sebelum show. Yeah. Jadi Yeah. show itu adalah sebuah selebrasi. Show itu adalah sebuah perayaan, bukan kerja. Jadi begitu mood kita naik, begitu mood kita sudah hampir peak, kita naik panggung, itu rasanya enak sekali gitu. Yeah. Nah, triggernya apa? Triggernya harus dengan lagu-lagu playlist. Terus terang lagu playlist saya lebar sekali. Dan itu saya yang coba susun. Tidak semua teman-teman kelas suka playlist saya. Ketika saya putar pertama Deep House. Gitu. Deep House mau dari mana? Dari Disclosure ya kan, dari siapapun gitu. Saya coba putar. Terus kemudian saya masuk tiba-tiba bisa saya loncat ke lagu-lagu 90-an. Band kayak Toto, kayak Sting, kayak Genesis gitu. Genesis yang zamannya era Phil Collins. Biar anak-anak kelas senang. Tapi saya juga perlu senang dong gitu kan. Juga anak-anak band. Terus tiba-tiba saya putar R&B gitu. Justin Bieber saya putar yang sekarang gitu. Atau saya putar Tony yang zaman tahun 90 R&B-nya juga bagus. Atau Color Me Badd gitu. Tapi saya susun sedemikian rupa supaya tidak terjadi domplang. Nggak nyusunnya. Semua saya buat enak dan lagu nggak pernah putus gitu. Itu tugas saya sendiri untuk sebenarnya tadinya saya hanya ingin menghibur diri saya sebelum naik panggung, gitu loh. Iya. Kedengaran? Kedengaran, agak putus-putus tapi kedengaran. Iya Don, kedengaran? Kedengaran. Nah, kedengaran. Untuk saya naik panggung. Tapi akhirnya ketika saya bertanggung jawab juga menyusun playlist ini karena kebetulan didengar teman-teman lain, akhirnya saya campurkan lagu kesukaan teman-teman kelas juga. Karena kalau enggak mereka akan protes. Don. Ya kan? Kok lagunya lagu yang kamu suka aja, bukan lagu saya. Nah, itu salah satu parameter bahwa nggak semua lagu yang saya sukai mereka bisa menangkap, bisa cocok. Ya kan? Nah, ini untold story yang akhirnya jadi bukti bahwa Doni mungkin nggak tahu, saya punya lagu yang iramanya country, saya punya lagu yang iramanya jazz kayak Michael Frank, saya punya lagu yang rock benar-benar kayak Paul Jam, saya punya lagu yang benar-benar kayak Toto seperti yang sekarang dimainin kelas, saya punya lagu yang benar-benar balada kayak Ebit G. Ade atau Bob Dylan. Nah, lucu kan? Iya, lucu. Itu karena emang range-nya yang Mas Katon dengerin itu memang besar, luas sekali ya. Nah itu kan soal musik Mas. Bagaimana tentang soal lirik? Ini lirik ini menarik sekali karena liriknya ini kemarin ini kan saya kan bikin form online ya. Kan ada yang bertanya, pertanyaannya itu lucu sekali, teknis tapi masuk akal. Apa Mas Katon selalu cek KBBI sebelum menulis syair lagu? Ini kan pertanyaan yang unik ya. Gimana tuh Mas? Nah kalau soal lirik memang karena saya itu awalnya juga pencinta puisi. Saya penikmat puisi. Saya senang untuk menguraikan makna di balik layer setiap puisi yang saya baca. Akhirnya ketika saya punya melodi, saya kok merasa terhormat sekali kalau membuat melodi ini liriknya harus puitis. Tapi puitis yang tidak sulit. Namanya juga kita main musiknya pop. Berarti puisinya juga puitis yang pop dong, ya kan? Kecuali kita mainnya mainstream yang kayak jazz bener, ya kan? Atau rock bener, puisinya juga mungkin berat. Saya mencoba untuk membuat puisi saya lebih ngepop, tapi tanpa meninggalkan nilai puitis, tanpa meninggalkan nilai diksi yang harus ada, majasnya juga harus ada. Karena ini yang mau saya memberikan pembelajaran juga kepada penikmat lagu saya terutama. Kalau lagunya itu tidak diputar, kamu bisa membaca puisinya itu nyaman, tetap enak gitu loh. Nggak perlu putar lagu juga. Itu cita-cita saya dari dulu Don. Dari zaman saya lagu SMP, dari sama SMP itu udah begitu. Ini ada adik jenengan join nih Mas.
Mas Nugi join. Oh, Mas Nugi. ya. Iya, saya Halo, sama Mas Nugi berkawan di Facebook juga. Wah, luar Iya. biasa. Iya, tapi memang itu ya. Saya tuh bahkan percintaan saya pun juga di soundtracknya juga Kla ya. Dan untung cinta saya nggak kandas. Jadi saya cinta Kla. Kayak contohnya kayak pemilihan kata kayak lelaki kecil gitu. Lelaki kecil itu kan di lagu Belahan Jiwa yang diulang lagi di sebuah lagu yang maaf saya gak lupa di lagu-lagu yang di album berikutnya gitu. Nah, kenapa Mas suka lelaki kecil? Saya tuh suka sekali dengan si lelaki kecil itu. Jadi itu saya temukan diksi itu ketika saya masih SMP kalau nggak salah. Oke. Gitu. Lelaki kecil. Karena saya merasa waktu itu saya merasa tidak terlalu menonjol sebagai seseorang. Saya kutu buku, saya hobinya nyanyi, gitaran di bawah ring basket. Kalau lagi istirahat, sementara zaman SMP itu cowok-cowok untuk nunjukin kepada cewek-cewek lebih keren gitu kalau dia main basket. Ya kan? Atau betul, main volley, ya kan? Pas lagi istirahat main, wah kelihatan banget gitu, manly-nya. Saya malah gitaran di bawah ring basket gitu loh. Kan maksudnya nggak terlihat menonjol gitu loh. Terus saya bilang ya udah, ini kayaknya cocok nih, saya disebut lelaki kecil aja, yang di dalam pusaran waktu, di dalam pusaran semesta. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memberi arti. Satu hari nanti saya akan memberi arti. Gitu. Nah, itu ceritanya di SMP. Ternyata terjadi, walaupun lelaki kecil tetap memberi arti gitu. Iya, luar biasa sekali sih. Itu kayak memberikan istilah baru ya, kayak bulan merah jambu, lelaki kecil, puri, ya kan? Ada beberapa hal yang jadi khas sekali yang nggak kacangan gitu. Nah, termasuk yang mau saya tanyakan ini Mas, ini terkait dengan konser yang menurut saya mengubah banyak karya Kla menjadi punya versi baru, yaitu Klakustik ya. Tahun 96 itu kan waktu itu saya masih SMA sih. Kemudian di Grand Klakustik yang saya sempat berpikir, wah ini bisa akan lebih baik enggak ya? Ternyata ketika saya nikmati, wah ada unsur yang berbeda lagi gitu. Nah, apa Mas? Apa yang mendasari Kla waktu itu belum ada band lain yang ngurusin soal akustik, tapi Kla sudah bermain Klakustik. Betul. Apa itu Mas? Awalnya adalah gini, Kla itu kita terinspirasi oleh banyak band barat seperti Mr. Toto, juga ada Genesis mungkin atau Duran Duran. Jadi kita banyak based on techno. Techno itu berarti synthesizer-nya kuat, elektriknya juga kuat. Elektrik dari unsur-unsur drumnya, unsur gitarnya, ya kan? Kita bersyukur banget dengan main techno gitu, lagu kita disukai. Jadi hits, ya kan? Jadi lagu tentang kita, Jogja, Tak Bisa Kelain Hati, Terpuruk. Ada pada satu waktu kita ngerasa capek juga ya main band yang bunyinya elektrik, gitu loh. Betul. Dan ada satu waktu juga saya mengutarakan kepada Adi sama Lilo, yuk kita persembahkan lagu kita ini apa adanya, naked tanpa terlalu ada bunyi-bunyian elektronik. Karena saya mau mempersembahkan lagu ini itu sebenarnya tetap enak loh. Soalnya waktu kita nyiptain lagu ini belum diapa-apain kan. Sebenarnya waktu nyiptain lagu ini cuma sekedar pakai piano dan saya pakai gitar. Dan itu sudah enak. Kita udah enak banget ya lagunya, enak ya. Oke, sekarang kita aransemen techno ya gitu. Berarti kan sebenarnya realnya lagu ini sudah enak. Tapi kan fans kita belum bisa menikmati itu, belum tahu sejarah itu. Akhirnya begitu kita sudah mulai punya obsesi ini, ternyata MTV Unplugged keluar. MTV aja memulai, kita udah merasakan gejolak itu. Jadi sebenarnya gejolak itu sebelum MTV. Tapi ketika sudah dimulai sama MTV Unplugged, wah ini bener.
pada saat itu kemudian ada TV, Antv, mereka membuat acara akustik Antv apalah gitu. Oke. Mereka membuat kecil-kecilan di studionya mereka, mengundang banyak musisi untuk main unplugged seperti MTV Unplugged. Iya. Gitu. Tapi di studionya dengan penontonnya sekitar 50 atau 100 orang gitu dari undangan gitu. Iya. Saya Kla Project juga diundang. Mau nggak main di unplugged seperti ini? Kita bilang, wah kalau Kla ya nggak mau. Loh kok nggak mau? Kalau kita bikin main akustik ya harus konser. Gitu. Kalau harus konser, mainnya benar, penontonnya bagus, ruangannya benar-benar ruangan konser, dan direkam untuk jadi waktu itu CD ya, CD dan VCD. VCD, belum ada DVD waktu itu. Wah, kalau gitu kerjaan besar. Nggak apa-apa kerjaan besar. Ayo kita kerjasama. Oke. Kami buat modalnya, kami kumpulin semua, kami bikin sistemnya. Tapi Anda dapat hak eksklusif untuk menayangkannya berapa kali. Kan enak. Betul. Itulah, Don, yang menjadi terobosan yang luar biasa. Dan kita senang sekali bisa mewujudkan itu. Jadi konser yang bagus di gedung kesenian. Iya. Itu bagus sekali dan saya nggak bisa membayangkan kerumitannya sih ya. Pasti produksinya sangat rumit dan waktu itu juga teknologi belum sematang sekarang ya. Tapi bisa sangat mulus sekali dan apa ya, waktu saya, contoh paling gampang kayak saya mendengarkan Yogyakarta ala akustik dengan Yogyakarta dari album kedua itu moodnya udah berbeda sekali. Contohnya seperti itu ya. Dan kemudian diulangi lagi, diperbaiki lagi yang lebih baik di Grand Akustik 2013 ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Iya. Tapi itu lebih kuat sisi stringnya betul. Waktu yang Grand Akustik itu ya. Benar, memang kita pengen memperkuat orkestranya. Oke, Mas. Makanya kita sebut grande. Gitu. Grande ya. Tapi yang unik Mas, setelah akustik tahun 96, kemudian meluncur ke sintesa. Orang-orang kaget, banyak orang kaget. Saya seorang pecinta U2 juga, dan U2 itu pernah juga masuk ke fase di mana tiba-tiba masuk ke pop ya, yang tahun 90-an awal, dan orang-orang pada kaget gitu. Nah, apa sih Mas yang melandasi munculnya ide bikin album sintesa itu? Iya, kalau nggak ada sintesa mungkin kita udah males untuk berkarya lagi. Kenapa Mas? Gitu. Karena main musik itu kita selalu mau mengupdate gaya kita bermain, gaya kita mengaransemen. Kita tidak pernah mau puas dengan masa lalu. Oke. Tidak mau, ini kalau dalam rangka membuat karya baru ya, kita tidak puas dengan gaya yang lama. Kita mau selalu mengupdate. Update itu kan bukan berarti cuma mengganti benar-benar jadi baru, tapi juga menyesuaikan diri dengan perkembangan musik yang ada. Yeah. Nah, ini yang kadang-kadang tidak difahami oleh Klanis. Oke. Klanis terpesona selalu dengan nostalgia, dengan lagu lama, dan telah disuruh bikin lagu yang seperti itu terus. Saya berani taruhan, saya bikin lagu kayak Jogja itu bisa berapa kali. Tapi pasti mereka tidak akan bilang lagu saya sukses. Oke. Masuk akal. Pasti, karena mereka sudah membandingkannya dengan Jogja yang pertama. Iya. Pasti akan ada kekurangannya. Iya. Gitu loh. Jadi lebih baik saya membuat lagu yang gayanya baru, yang di Jogja tidak ada kekuatan itu. Ya kan? Ada risikonya, tentu. Semua apapun karya seni yang kita buat, tentu ada resikonya. Resikonya diterima atau tidak diterima, cuma itu aja kok. Dan itu sudah kita serahkan kepada semesta ya. Kita nggak bisa apa-apa. Ya kan? Kita bersyukur sekali, kita beruntung sekali. Karya musik kami yang kemarin dibuat tahun 88 itu tentang kita, band pop pertama bikinnya techno, terus banyak orang-orang lagi zamannya Jesse kok buat techno, ya kan? Itu kalau kita nggak diterima ya kita juga nggak mungkin sampai sekarang bisa main musik, ya kan? Itu sudah perjalanan aja, perjalanan karir dalam dukungan semesta gitu loh. Oke. Sintesa itu kan ini sekali ya, banyak sekali unsur-unsur dark ya. Unsur-unsur kegelapan dan bahkan dari liriknya ya, kayak
Kayak kita Iya. lihat kayak Saujana itu, dan itu musiknya sangat menyatu sekali dengan lirik yang Mas Katon bikin gitu loh. Luar biasa sekali. Kemudian dari situ kan ke klasik ya. Klasik itu ya memang benar-benar klasik itu. Klasik. Itu asik yang sekali manis itu. lah. Manis sekali, Ya kan? luar biasa. Sampai akhirnya kita dikagetkan dengan berita Mas Lilo keluar. Iya. Dan kemudian Nukla. Mungkin Mas Katon lupa, saya itu yang bikin websitenya Nukla, Mas. Iya, sekarang saya baru diingatkan. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih, Don. Dan Nukla itu musiknya berbeda sekali, Mas, dengan Club Project waktu Mas Lilo masih ada, gitu loh. Mas Katon puas nggak dengan musik Nukla itu? Saya sangat puas. Sangat puas ya. Kenapa saya sangat puas? Ketika Lilo tidak ada di dalam Club Project, kita mencoba mencari sosok pemain gitar yang tidak ada kapasitasnya di Lilo. Oke. Bukan kita mencari penggantinya Lilo, salah. Sampai kapanpun Lilo nggak bisa digantikan. Betul. Gaya mainnya. Kayak Keith Richards di main di Rolling Stone. Ya nggak bisa orang lain suruh gantiin Keith Richards. Walaupun main gitarnya khas banget. Bener nggak? Betul. Ini kita mau bicara seperti Van Halen. Van Halen waktu itu vokalisnya David Lee Roth sama Sammy Hagar. Jangan nyari penggantinya David Lee Roth. Tapi hadirkan Sammy Hagar jadi sesuatu yang baru. Betul. Benar nggak? Betul. Saya Nukla puas sekali. Iya. Karena saya menghadirkan sebuah sosok gitaris yang gaya mainnya, pengisiannya tidak seperti Lilo. Sangat Stevie-fy. Iya, betul. Sangat Stevie, tahu sekali. Betul. Nah, masalah akhirnya diterima oleh pasar, kita serahkan sama semesta lagi kan. Nggak semuanya kan bisa berhasil gitu loh. Iya. Dan ini ya, kalau kita amati Nukla itu permainannya Mas Adi juga sangat E-nya sekali ya Mas ya. Betul. Sangat ada reverb-nya itu sangat shimmernya sangat kuat sekali. Tapi liriknya masih sangat khas Mas Katon. Betul. Kalau itu saya pertahankan memang. Iya. Saya nggak mau merubah karena saya pikir sudahlah biar ada signature-nya gitu loh. Luar biasa sih itu. Tapi sayangnya memang kemudian nggak terlalu lama ya. Pasar tidak menerima juga ya sayangnya ya. Iya itu. Gaya musik juga sudah berubah. Eranya club sudah lewat. Jadi udah masuk eranya Dewa, kemudian Sheila on Seven. Iya. Betul nggak? Betul. Oke, sekarang kita masuk ke 7 menit terakhir, Mas Katon. Kalau misalnya Mas Katon hendak mau memperpanjang, saya oke-oke aja. Tapi saya perpanjang serahkan. Boleh? Boleh ya? Perpanjang aja. Wah, mantap. Saya sambil makan roti ya, boleh siap Mas. Ini ada teman-teman udah banyak. Ini ada Ami yang dari Melbourne. Nah, yang boleh tuh diwakili pertanyaan-pertanyaannya, Don, dibaca, Don. Iya, ini saya sambil ngobrol ini sebetulnya pertanyaannya dari yang kemarin juga. Ya ada beberapa yang saya screen ya. Yang saya filter lah. Saya tidak ingin bicara tentang masalah yang sifatnya personal. Kita ngomong soal karya gitu. Karena ngomongin karya Mas Katon aja nggak habis-habis. Belum habis ya, Don ya. Oke, Mas, sekarang soal Dinda di mana, Mas? Kembali ke atmosfernya Katon Bagaskara sebagai seorang solois ya. Dinda di mana dimunculkan lagi dalam versi Jawa yang kemunculannya itu hampir bersamaan dengan wafatnya Mas Didi Kempot. Saya ngikutin di Instagramnya Mas Katon dan Mas Taufik. Itu pembuatan video klipnya kan sebelum Mas Didi Kempot meninggal ya sebetulnya. Betul. Nah, ide untuk bikin versi Jawa itu apa tuh, Mas? Satu waktu Club Project diundang show di salah satu mall besar di Solo, namanya Park Mall. Iya. Konser gratis. Ternyata mall itu jadi kayak ruang konser. Kenapa saya bilang seperti ruang konser? Karena lobbynya penuh, orang berdiri semua. Terus kan mall itu ada atriumnya, ada balkon 1, balkon 2, balkon 3, kan gitu kan. Balkonnya itu juga penuh kayak penonton gladiator gitu loh. Iya. Kita langsung rasanya, wah seru banget ya. Berarti Solo nih animonya luar biasa gitu. Kita bersyukur kita masih bisa main musik, direspon, diapresiasi seperti itu.
Betul, betul, betul. Nah, ternyata ada oleh-oleh juga yang saya bawa pulang dari Solo. Apa itu? Kita nyanyi lagu-lagunya Klang, sampai saat terakhir mau habis kita selesai show, mereka minta lagu Dinda terus. Oh, dibawain nggak Dinda tuh? di mana? Dinda mana? Nggak mungkin dibawain. Iya betul, nggak mungkin. Soalnya kan di situ ada Club Project, Iya, ada betul. Aji dan Willow, ya kan? Iya. Nggak mungkin Genesis bawain lagunya Phil Collins itu nggak mungkin. Gitu. Iya, nggak betul. Terus akhirnya saya bilang nantilah tunggu saatnya kalau saya lagi show solo. Tadinya saya mendesain saya akan buat konser tunggal Katon Bagaskara solo di Gor Manahan atau di lapangan bolanya. Iya. Katon Solo. Setelah pulang dari situ. Nah, baru saya dengar juga aransemennya Mas Didi Kempot lagu apa namanya? Yang Saya tahu. Cendol Dawet. Oh, Cendol Dawet itu. Nah, saya bilang, wah Solo khasnya ini ya. Menarik sekali lagu ini. Loh ini kan cocok kalau sama dibawain lagu Dinda diginiin. Soal Dinda itu kan lagu yang merakyat juga sebenarnya. Iya. Saat itu saya ciptakannya. Benar-benar hanya pakai gitar. Konsep saya emang, aku mau nyiptain lagu yang merakyat. Karena sebelumnya saya main Kla itu kan lagunya serius terus. Iya. Gitu. Betul, lagu yang merakyat yang ceritanya cuma nyari seseorang cewek yang dia kangen. Kan gitu kan. Sebenarnya konsepnya hampir sama dari kacamata saya. Nah, apa Dindanya tak remajakan lagi dulu ya? Gitu loh. Oke. Karena pas dengar lagu Didi Kempot yang Cendol Dawet ini, saya pikir Dinda cocok sekali. Sebenarnya filosofi merakyatnya udah masuk. Tinggal Dinda dibuat up to date. Gitu loh. Kemudian lah dari situ saya mulai mencari musisi solo yang bisa mengaransemen Dinda. Seperti itu. Sudah mendesain itu ya, Mas Jepun sekali. Itu ya? Jepang, Mas Jepang. Sudah mendesain juga nanti launchingnya seperti apa di Sriwedari gitu misalnya. Dengan begini ada aransemennya gitu. Udah disiapin, nunggu Lebaran lewat, baru gitu ternyata COVID. Iya. Gitu loh. Oke. Tapi luar biasa. Nunda gitu. Dan kemudian Mas Didi Kempot juga sedo. Kita juga berduka sekali. Jadi sama sekali tidak ada kayak karena Mas Didi sedo terus kita mau gantiin, nggak ada sama sekali itu. Iya. Oke. Mas, ini ada pertanyaan bagus nih dari Ndoro Kakung. Ndoro Kakung itu netizen terkemuka di Indonesia. Model video klip Izinkan Ku Memuja Nukla itu siapa? Mas Katon masih ingat nggak model video klipnya? Nah, itu hebat pertanyaannya. Karena saya lupa. Lu Ndoro lali loh Mas Katon. Ini orang Jogja. Nanti cari tahu ya. Nanti kita coba cari tahu. Sebenarnya saya pengen bikin sayembara. Oh. Dan lebih baik kita tanyakan langsung nanti di IG kita gitu. Siapa tahu kemudian dari situ akan banyak input masuk siapa yang bisa memberi informasi. Seperti ini modelnya Izinkan Memuja ini siapa. Terus modelnya video lagu Kadangnya saya yang itu juga kita nggak tahu. Iya kan? Ini Mas Taufik siapa jawab namanya? Nih. Kathy. Dia inget nih. Itu. Tapi kita nggak tahu Mas Taufik bener apa enggak gitu. Iya. Lagu Kadang siapa modelnya? Saya juga nggak tahu. Saya tanya Rudi Sujarwo yang bikin video klipnya. Dia juga lupa ya Ton katanya. Jadi bingung deh. Iya, saya juga sempat nanya kan siapa yang ngemain bass di Tak Bisa Pindah ke Lain Hati. Terus Mas Katon waktu itu bilang, aduh lupa saya. Ternyata Bintang ya? Mungkin. Bintang Indrianto saya nggak mencari saya Bintang Indrianto ya. Oke. Ini ada juga yang tanya sama saya melalui form kemarin ya. Ada rencana bikin album lagi nggak untuk Club Project dulu deh? Untuk Club Project dulu. Kalau Club Project saya nggak bisa bilang tidak ada. Tidak ada. Karena gini, di Club Project itu terlalu demokratis. Jadi ketiga-tiganya harus pengen bikin album. Kalau yang cuma mau bikin album saya, Liloknya nggak kepengen, Adinya kepengen, juga nggak akan jadi album. Lah Mas Katon pengen nggak? Saya pengen, dia bikin solo aja. Ya kan, bener nggak? Nggak, betul. Nah ini berarti solo Katon Bagaskara akan muncul lagi nih albumnya, kira-kira.
Tapi setelah COVID ya, setelah Setelah keadaan COVID. ekonomi lebih baik. Soalnya sekarang gini, kita bikin album, proses membuat karyanya pun sangat dark sebenarnya. Iya. Di rumah doang dengan segala keterbatasan, lagunya nanti jadi dark juga gitu loh. Iya. Kayak Sintesa, no? Iya. Sintesa mungkin kalah dark sama sekarang. Iya kan? Kalau Sintesa kan sengaja kita bikinnya seperti itu gitu. Iya. Tapi berarti memang ini ya, memang ada rencana ya untuk bikin album setidaknya untuk solo Katon Bagaskara ke depannya begitu ya? Iya. Tapi album yang lain daripada yang lain, yang jujur, yang tidak berusaha komersil. Soalnya gini, pada era saya, pada dekade saya sekarang, membuat lagu yang mau komersil seperti apapun, fans itu sudah banyak kepenginnya, sudah banyak ngaturnya. Betul. Iya kan? Dan belum tentu suka juga. Iya. Iya kan? Iya. Harusnya gini lagunya, harusnya gini. Udah kayak ini pengamat bola gitu loh. Iya kan? Iya. Padahal dia nggak merasakan waktu dia main bolanya gitu loh. Iya, betul. Oke. Jadi lebih baik saya nggak berpikir komersil, tapi berpikir untuk happiness saya. Gitu. Iya. Mau kemudian nanti meraih fans baru, saya malah lebih suka. Oke. Karena gini, kalau saya meraih fans baru, berarti saya membuat lebih panjang lagi karya seni gaya saya. Tapi fans lama pasti tidak akan meninggalkan saya, karena mereka adalah yang setia, yang loyal. Iya. Benar nggak? Betul. Tapi kalau kita bikin karya kita itu tidak baru, karya kita seperti karya kuno, terus fans lama bisa hilang loh. Iya. Percaya saya, fans lama bilang, kok lagunya gitu aja ya? Benar nggak sih? Betul. Percaya saya. Kayak dulu gitu ya. Jadi lebih baik tetap membuat karya yang membuat kita happy. Tidak terbatasi oleh apa kemauan fans lama. Gitu. Mas Katon udah menyiapkan tentu aja ya tentang rumus-rumus untuk menggait milenial. Sebenarnya saya tidak menyiapkan rumus apapun ya, Don. Okay. Tapi saya percaya dengan selera saya yang updated ini, gitu loh. Oke. Iya dong. Kecuali saya nggak bisa dengerin musik-musik milenial sekarang. Wong saya masih bisa nyaman menikmati, berarti oke dong, gitu loh. Iya. Yang sedang Mas Katon nikmati apa musik yang terbaru sekarang? Saya kalau yang serius menikmati, musik sekarang tidak ada yang serius untuk dinikmati. Ini ya, apa asal playlist gitu ya? Asal playlist. Iya, betul. Iya kan? Betul. Asal 4 chord enak dengan program CFG minor. programnya yang dinamis, ya kan? Dan rancak membuat orang bisa dance atau membuat orang bisa senandung, tapi kekuatannya adalah melodi. Dengan 4 chord yang biasa-biasa aja dan diulang-ulang aja. Tapi range melodinya bisa begitu luas. Itu yang harus kita belajar dari musik sekarang. Oke. Iya kan? Kalau dilihat kan lagunya Chainsmokers kan juga begitu. 4 chord aja gitu. Tapi baitnya itu bisa beda sama refrennya, bisa beda sama kodanya. Waktu kita dengerin lagi, chordnya sama semua. Iya. Berarti melodinya luar biasa. Itulah yang jadi kiatnya Coldplay juga, supaya dia maju terus ke depan. Coldplay dengerin lagu yang zaman dulunya sama dengerin Viva La Vida udah beda banget. Beda sekali ya. Viva La Vida dengan yang sekarang juga beda sekali. Nah, itu kan sebuah grup band seperti Coldplay aja yang sudah luar biasa penggemarnya. Dia tetap terus dinamis berubah. Karena memang begitulah seniman gitu. Tentu dengan resikonya juga. Karena dia nggak mau mengulang gitu. Kalau dia mengulang konsep lamanya, dia akan ditinggalkan juga. Betul. Tapi Mas Katon ini dengan terus berkarya seperti ini sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan banyak musisi-musisi yang bahkan di bawahnya Mas Katon yang sekarang udah pensiun dan menyerah menjadi band reuni dan ketika konser membawakan lagu yang itu terus gitu.
ada konsep seperti itu nggak setidaknya dalam Kla Project untuk oke lah karena kita toh kan kita nggak bikin album lagi, yuk kita bikin konsep Kla Reunion. Kalau saya sama Adi nggak mau. Oke. Tapi kalau Mas Lilo, tolong tanyakan sendiri. Saya nggak bisa mewakili dia. Oke. Ini menarik ini. Kalau saya sama Adi, saya bisa mewakili Adi karena kami sering ngobrol selera kami untuk kelak ke depan. Kenapa sampai setiap konser kami selalu ada temanya kalau yang di JCC? Iya kan? Ada temanya pernah elektro konser, ada yang pernah temanya grand akustik, ada yang temanya lagi passion, love, and culture. Yeah. Ada lagi temanya kemarin karunia semesta. Dan beda sekali, bukan cuma sekedar namanya yang berubah, tapi konsepsionya. Di situ kami ingin menunjukkan, even kami membawakan lagu lama pun, kami tidak mau dengan gaya yang lama. Wow. Supaya kami tidak menjadi band reuni. Iya. Tidak jatuh ke situ. Orang masih menghargai kami berkarya, mengaransemen live kami, tanpa kehilangan soul-nya kami, gitu loh. Iya. Itu kan untuk bikin gitu kan energinya nggak kecil Mas untuk bikin kayak gitu ya. Energi sama sekali berpikir memproduksi hal kecil itu kan. Luar biasa. Tidak kecil, tapi itu sangat membuat kita gembira, Mas. Oke. Kita membuat punya passion lagi. Soalnya kalau saya main musik lah cuma sekedar reuni udah gak ada passionnya. Adi ternyata sama gitu loh. Jadi kita melakukan itu bareng-bareng gitu loh. Iya. Mas, ini saya lihat terakhir-terakhir ini di Facebooknya Mas Ari Burhani sering main ke rumahnya Mas Adi dan main musik nih. Ada rencana untuk kembali berempat nggak atau berlima sama Mbak Siska sekalian? Nah, itu juga belum tentu gitu. Paling kita akan membuat ketemu di panggung itu seperti ya untuk membuat fans suka aja, seneng gitu. Tapi kalau berkarya bareng tidak gitu. Tidak, oke. Karena proses berkarya itu kan terseleksi waktunya dengan sendirinya. Kecocokannya berkarya gitu loh. Dan terus terang menjadi bertiga ini sudah melalui proses gitu loh. Mosok kita kembalikan lagi ke belakang berarti kita mau buat kayak lama lagi dong. Iya, gitu. betul. Beda kalau kita malah meraih sebuah musisi baru. Iya kan? Ada orang baru yang masuk ke dalam kita. Bisa jadi itu merupakan sebuah tantangan dan membuat kita passionate lagi gitu loh. Atau kita bikin, kita undang kolaborasi dengan musisi baru, tapi bukan kolab yang untuk popularitas ya. Kan banyak kolab yang cuma sekedar popularitas. Tapi kolab ini memang diperlukan untuk sebuah karya yang fenomenal gitu loh. Iya, oke. Luar biasa. Jadi memang tidak karena kembali ke masalah tidak mau bereuni, membuat reuni itu ya, makanya tidak terpikir untuk berkarya lagi, walaupun mungkin misalnya manggung lagu Rentang Asmara bersama Mas Ari dan Mbak Siska itu memungkinkan ya. Iya, itu Tombol untuk kangen. Menghargai Tombol Kangen, menghargai Klanis yang sudah beli tiket. Iya kan gitu. Iya, hebat. Mas, ini ada yang bertanya soal Yogyakarta. Lagu yang kalau menurut saya ini sangat sakral ya, sangat sakti. Artinya lagu itu seolah tuh mempengaruhi cara pandang tentang Jogja, dan bahkan Mas Katon itu kan bukan orang asli Jogja ya. Kla Project tuh nggak ada yang asli Jogja, tapi banyak orang ketika melihat Kla itu ya Anda semua adalah asli Jogja gitu. Nah itu ada yang bertanya tentang proses kreatifnya lagu Yogyakarta, Mas. Mungkin ini pertanyaan yang udah sering banget ditanyakan sih, tapi untuk menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Bagaimana Mas proses kreatifnya dulu? Masnya sebenarnya tinggal cari YouTube Katon Bagaskara Gus Miftah gitu. Oh, ada di situ ya? Lebih baik itu saya jelaskan panjang lebar ketika saya diundang Gus Miftah di depan umatnya. Cara mengarang lagu Jogja. Oh gitu. Daripada dijelasin di sini habis waktu nanti. Betul. Ada lagi yang bertanya soal ini Mas. Ya, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang mengklaim lirik lagu Yogyakarta dan tak bisa pindah ke lain hati. Itu tidak ada kabar kelanjutannya ya, sepertinya. Sebenarnya akan bisa dilanjutkan kalau saya adukan. Iya.
sesuai undang-undang ITE, ya kan? Benar nggak sih? Betul sekali. Kemudian polisi mengambil tersangka, kemudian diwawancara, kan pasti gitu. Apa benar kamu mengklaim ini, apa buktinya? Kan kemudian jadi urusan pengadilan. Sebenarnya akan bisa berlanjut. Tapi kalau dari dianya, tapi kalau dari dianya kemudian tidak ada bukti, cuma ngomong di sosmed, ya udah buat apa? Kasihan lagi COVID kayak gini, ya kan? Ngabisin energi, ya kan? Banyak hal yang lebih prioritas untuk kita pikirkan mengatasi pandemi ini, menghadapi pandemi, ketimbang ngurusin orang yang ngomong sembarangan gitu loh. Ya. Betul sekali. Dan buktinya akhirnya beliaunya tidak naruh apa-apa bukti apapun gitu loh. Di sosmednya. So setiap orang bisa mengklaim kalau kayak gitu, ngawur aja gitu kan. Tapi keputusannya Mas Katon untuk tidak melaporkan itu sangat respectful ya. Artinya tidak asal melaporkan tapi juga melihat dari sisi ya kasihan. Itu akhirnya membuat empati publik kepada Mas Katon sebagai seorang seniman tambah luar biasa lagi kan. Iya, betul. Oke, Mas Katon, saya pernah bertanya sama seorang teman ya, kalau misalnya sebuah band berpikir hanya bikin satu karya besar kemudian berhenti, itu ya akan bubar selamanya gitu. Nah, bagaimana sih triknya Mas Katon ketika setelah lagu Yogyakarta muncul berpikir untuk bikin album Pasir Putih misalnya, atau ketika Pasir Putih booming lagi berpikir untuk kedepannya lagi gitu. Butuh waktu berapa lama untuk Mas Katon tuh lepas dari euforia kesuksesan dari album sebelumnya gitu? Kita bersyukur sekali sebenarnya kombinasi 3 personil ini, Katon, Lilo, Adi ini sangat unik gitu. Di samping kami mempunyai perbedaan, selera musiknya juga ada yang beda sekali, selera bergaulnya juga beda sekali. Tapi kami punya persamaan. Persamaannya adalah gini. Jangan pernah mengulang karya yang sudah pernah kita buat. Jangan pernah mencoba mengambil konsep karya yang sudah pernah berhasil. Jadi kita menjadi stay foolish, stay hungry gitu. Seperti katanya Steve Jobs itu benar. Tapi itu kan kita belum tahu Steve Jobs ya kan? Belum keluar itu kata-katanya itu, atau kita pun belum perhatikan. Tapi kita selalu, begitu sudah album kita sukses, album berikutnya kita bikin lagu kayak apa ya? Udah nggak bikin lagu kayak gini lagi gitu loh. Edan nggak gitu? Itu selalu. Dan bagusnya bertiga ini kompak. Tidak ada satu yang bilang, udahlah bikin yang kayak kemarin aja biar laku. Nggak ada. Kita bertiga itu bukan siapa diajak siapa. Tiga-tiganya kepengennya bikin lagu kayak gimana lagi ya? Ya baru lagi yuk. Jadi makanya kalau merunut dari lagu Tentang Kita di album 1, kemudian Tentang Kita mewakili album 1 seluruhnya. Let's say deh, Tentang Kita tuh mewakili album 1. Walaupun di dalam album 1 itu variasinya banyak sekali kan. Lagunya nggak kayak Tentang Kita semua kan. Nggak sama sekali ya. Begitu pindah ke album kedua, ada lagunya Yogyakarta. Kan beda banget sebenarnya sudah sama Tentang Kita. Gaya musiknya udah beda banget. Bahkan Tentang Kita yang tadinya groove, Jogja kita nggak groove tapi lebih perenungan lagunya, tapi ritmiknya tetap ada gitu. Bahkan di dalam album keduanya tidak semua lagu kayak Yogyakarta juga. Ada Bantu Aku dan macam ya. Bener kan? Pindah lagi begitu album ketiga, loh dia nggak bikin Jogja lagi, padahal lagi dapat award ke-4. At least satu lagu deh di dalam album itu ada yang kayak Jogja lah gitu. Ritmiknya nggak usah cerita tentang kota gitu, ritmiknya aja. Nggak ada loh, malah Tak Bisa Kelain Hati. Tak Bisa Kelain Hati itu malah kayaknya agak lebih ngerok, progresif. Iya kan? Ada distorsinya ya gitarnya Mas Iya, bener. Iya, bener. Udah kan? Tak Bisa Kelain Hati diganjar lagi dapat award. Wah, bukannya kita mau ngulangin lagi, at least sekarang kita ngulangi kayak Jogja deh, kan udah kayak Tak Bisa Kelain Hati udah ada jedanya nih. Enggak, kita bikin lagi kayak ungu, terpuruk. Dan coba apa benang merahnya dari berapa tahun itu lagu Jogja Tak Bisa Kelain Hati, terpuruk sama sama Tentang Kita.
Benang merahnya apa? Benang merahnya cuma bandnya sama. Progresinya Tapi selalu berubah terus. Bandnya aja yang sama, tapi ritmiknya udah beda. Iya kan? Gaya melodinya udah beda. Aransemennya juga beda. Iya. Nah itulah kita beruntungnya di situ. Iya. Dan uniknya di saat yang bersamaan Mas Katon bikin album pertama single yang sama sekali berbeda juga. Wah. Beda lagi. Beda di mana? Akhirnya, waduh. Itu Negeri di Awan, Mas. Bener. Itu setiap satu album tuh jaraknya 2 tahun. Bayangin tuh, dalam 2 tahun, semuanya beda ya. Dan kita bersyukurnya, terima kasih banyak Klanis menerima itu. Kalau Klanis nggak menerima itu, mungkin Kla juga, ya wes. Mau ngomong apa, emang kita begini. Iya. Dan bahkan nyampe sekarang kita bikin lagu kayak Jogja gitu, enggak. Nyampe sekarang tuh idealismenya banyak orang mau dan bangga untuk mencap dirinya Klanis gitu, walaupun Kla sudah sudah 10 tahun tidak membuat album baru ya Mas ya. Dan loyalitas mereka luar biasa sekali gitu ya. Iya. Kita bersyukur sekali. Ya, tapi di album kelima Mas Katon merasakan ada perubahan yang berbeda sekali nggak tentang penerimaannya? Di situ ada romansa, ada terkenang. Iya. Dibandingkan dengan 4 album pertama gitu. Benar, penerimaan di romansa sudah mulai berkurang. Dan menurut saya itu merupakan siklus sebuah band. Oh gitu ya? Siklus sebuah karya seni. Setiap 10 tahun band itu teruji. Oke. Kita amati aja seluruh band. Dia lolos nggak 10 tahunnya. Nanti dia lolos nggak 20 tahunnya. Ini dalam buat karya baru ya. Bukan dalam keabadiannya, dalam evergreen-nya ya. Kalau evergreen kan dia bisa terus dengan konser-konsernya segala macam. Tapi dalam berkaryanya selalu di-accept sama publik. Di luar negeri pun tidak banyak band yang bisa lolos 10 tahun, satu dekade. Sedikit. Coba sebutin, nggak banyak. Nggak banyak kak. Ya kan? Even Rolling Stone juga udah nggak lolos gitu loh. Iya. Ya kan? Udah jadi band reuni mereka. Even Beatles juga nggak lolos sebenarnya. Tapi bukan berarti nggak legend gitu loh. Iya. Evergreen memang berbeda dengan konsistensi ya. Di Inggris, contohnya band-band modern seperti sekarang. Sebutin, ada Keane, ada Radiohead, ada siapa lagi? Nggak lolos juga. Gitu. Iya. Yang lolos Coldplay. Iya, betul. Nah, kan? Padahal Coldplay itu satu dari ribuan band Inggris yang kuat. Iya, benar. Dan itu udah masalah. Ini ya. Jadi siklus ya, waktu album kelima Romansa dan Terkenang itu mencapai siklus. Dan hebatnya pada siklus kedua naik lagi ketika Klakustik, Sintesa, seperti itu ya. Dan Sintesa aja sempat terhenti lagi, iya kan? Baru klasik naik lagi. Jadi tidak semulus yang waktu dekade pertama kan gitu kan? Iya. Saya sebagai seorang Klanis mengharapkan ini adalah siklus yang kesekian, Mas. Nanti muncul lagi Kla Project. Nah, itulah. Memang harus ada karya, tetap karya baru, bukan karya reuni kan? Gitu kan? Betul. Kayak Coldplay gitu pasti dia dapat penggemar baru lagi. Bukan penggemar lama juga. Iya kan? Dengan lagu-lagunya Viva La Vida dan segala macam lagunya. Anak-anak milenial penggemarnya udah. Iya kan? Dengan lagu Paradise, lagu Sky Full of Stars. Itu kan EDM semua. Gitu loh. Nggak ada udah beda sekali dengan sebelumnya. Dengan Fix You udah beda. Iya. Dalam kampusnya Coldplay nggak ada gitu lagu EDM tuh nggak ada. Iya, betul. Wow, ini wow sekali sih. Mas, banyak yang nanya soal Negeri di Awan, Mas. Itu lagu kalau menurut saya sih sakti sekali ya. Itu benar diciptakan bersama Mas Andre Manika ya? Andre Manika, benar sekali. Sebenarnya influence dari Mas Andre besar sekali di lagu. Iya, betul. Saya kan, ya kebetulan saya adalah seorang Katolik dan saya mengenal lagu Mas Andre Manika itu ada beberapa lagu di liturgi yang dibawakan yang iramanya sangat saya kenali, ya ini Negeri di Awan gitu ya. Iya. Benar sekali itu Mas Andre. Jadi itu jauh kami ciptakan bareng sebelum Kla Project ada.
Oh gitu. Jadi itu sebenarnya lagu perjalanan dari saya punya lagu yang bermacam-macam selera. Oh, Termasuk oke, oke, selera oke. saya terwakili oleh melodinya Mas Andre. Ya, 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 ya. Bahkan full itu Wow. melodinya banyak Mas Andre yang megang melodinya. Tapi saya bilang, Mas, kalau tak giniin boleh nggak sedikit? Oke, oke, Terus oke. liriknya tak giniin sedikit boleh nggak? Sebenarnya lagu Mas Andre kan sudah utuh. Mas Andre Ya, begitu berjiwa besar untuk uh, memperbolehkan adiknya modifikasi. revisi sedikit, Ya, modifikasi. revisi. Tak giniin Iya. dikit boleh nggak? Boleh Ton, asal kamu bawain untuk album solo. Kalau buat Kla udah nggak mungkin Mas, kalau gitu. Soalnya ini bukan selera Kla banget gitu. Iya, iya, iya. Itu bukan Chordnya kan selera. chordnya unik tuh Mas ya. Chordnya Didi Awan tuh unik sekali tuh. Iya. Itu wow sekali sih. Gila itu. Iya. Nah, akhirnya ketika saya mendapat kesempatan bikin album solo, karena semua personil Kla dapat kesempatan, ya lagu itu yang saya ambil. Mas, inilah saatnya lagunya kita persembahkan. Ya, ya, Dan ya. ya tentu terdengarnya sangat beda dengan Kla. Memang bagian dari selera saya yang lumayan luas. Iya. Doni, kalau Doni dengerin lagu album pertamanya Kla, judulnya Lara Melanda. Itu beda sekali. Itu yang mau saya tanyakan. Beda sekali Itu dengan beda sekali. lagu-lagu klub yang berbeda, yang lain ya. Makanya saya waktu Grand Akustik Nongol Lara Melanda, waduh itu saya merinding Mas. Itu saya merinding. Iya. Itu lagu gila itu. Doni kalau mau tahu karangan siapa lagu itu? Nggak tahu. Katon Bagaskara Tok. Oh, oke. Di album gitu 1 ya? itu Katon Bagaskara Tok, tidak ada Adi, tidak ada Lilo. Jadi itu bagian dari katalog lagu-lagu saya yang begitu banyak gayanya. Saya presentasi ke Adi sama Lilo, mereka memungut lagu itu. Wah, ini lagu ini masih bisa masuk di Kla. Udah nggak perlu diapa-apain lagi gitu. Itu emang beda unik sekali lagu itu. Unik sekali. Saya senang sekali lagu itu karena waktu itu saya ciptakan waktu masih dengerin era musik-musik progresif sebenarnya. Oke. Nah, itu ada bau Genesis-nya, ada bau Phil Collins-nya, ya gitu kan. Iya. Sementara lagu Phil lain kan banyak aha-nya ya, banyak aha. Iya, betul. Sementara lagu itu memang beda sekali. Itu termasuk salah satu lagu yang sangat saya suka, Lara Melanda dan baiknya. Iya, itu beda, sangat nyempal gitu ya. Rentang Asmara, Don. Karya siapa? Itu diambil jadi lagu hits pertamanya Kla loh, album 1. Setelah single Tentang Kita. Karya Mas Katon pasti. Iya, karya saya juga. Itu beda juga itu, chordnya juga aneh kan. Itu beda lagi kan, gayanya nggak kayak Lara Melanda. Itu lebih, saya terinspirasi oleh lagu Fate-nya George Michael. Oh, oke. Referensinya ke situ, referensinya ya. Tapi ketika disetor ke Kla, jadinya techno aransemennya. Iya. Sama dengan lagu yang sama Ruth Sahanaya, Usah Kawara Sendiri. Itu juga. Itu beda juga. Melodius juga kan, melodinya beda sama lagu-lagunya Kla. Yeah. Nah, itu lagu sebenarnya lagu rock and roll orang Jepang. Oh. Band rock and roll, bandnya rock and roll dan nyanyinya watashi dada kayak gitu-gitu. Oke. Zaman itu band itu kuat sekali laku di Jepang. Mereka melobi seluruh Asia, terutama Asia Tenggara. Iya. Yeah. Untuk bersama-sama menggunakan melodinya yang rock and roll itu, mencari dana untuk penggalangan AIDS. Mereka melobilah perusahaan-perusahaan rekaman terbesar di tiap negara Asia Tenggara dan dikasih modal, dan dikasih exposure. Perusahaan rekamannya kuat lah. Akhirnya itu di Hong Kong membuat lagu itu, di Malaysia bikin lagu itu, di Korea bikin lagu itu. Di Indonesia yang ditunjuk perusahaannya adalah PT Aquarius. PT Aquarius artisnya Katon Bagaskara sama Ute. Kami ditawarkan mau nggak mengaransemen ulang lagu ini. Tapi nanti Doni dengerin lagu aslinya, Doni akan baru tahu, oh ternyata jadi beda ya gitu.
Wah, Waktu ini saya dengar lagu aslinya, Don, ya. saya, waduh, kalau lagunya rock and roll kayak gini, gimana mau nyampein pesan AIDS ya? Iya dong, Oke. Don. Betul. Temponya aja cepat. Iya. Terus gaya nyanyinya juga gaya Jepang banget. Iya. Mau dirubah melodinya, mau dirubah liriknya juga tetap nggak nyampe ini gitu. Boleh nggak saya rombak? Temponya saya rubah. Boleh nggak beatnya saya rubah? Katanya mereka bebas menyalakan lagu itu. Iya. Oke. Nah itu meniru siapa, Don? Meniru siapa itu? Bukan meniru. Terinspirasi siapa? Lagu Usaha Lara sendiri. Akhirnya aransemennya saya bawa ke situ. Babyface. Oh, oke. Seleranya beda lagi kan? Beda lagi. Ya. Babyface. Babyface tahu kan? Gitu. Tahu 90-an. Fire. Nah, tapi Babyface yang lagi dia ngaransemen lagunya Tony Braxton. Iya. Oh iya, nyambung juga ya. Oke, wow. Mas, ini apa waktu itu bagaimana sih keputusan dari teman-teman Dikla ketika Mas Katon memutuskan untuk solo? Apakah tidak ada persoalan waktu itu? Sebenarnya saya orang terakhir, Don, yang bilang saya pengen solo. Oh gitu. Iya, saya orang terakhir. Sebab kalau dipikir-pikir, mostly lagu saya masuk Dikla. Ya kan? Either ngarang lagu bertiga, atau ngarang lagu berdua, atau lagu sendiri udah masuk Dikla. Mostly. Berarti kan sebenarnya apresiasi saya sudah cukup lah. Ekspektasi untuk bisa bereksis gitu, ya kan? Walaupun selera lagu saya luas sekali, tapi paling tidak di situ saya sudah lumayan. Belum lagi liriknya, benar. Saya sudah bisa berekspresi juga lewat liriknya yang dominan juga saya yang nulis. Belum saya nyanyi juga, Don, gitu. Terus royaltinya bagi rata, Don. Wah, nggak ikut-ikut lagi, Don. Kalau ini saya nggak ikut-ikut saya. Nggak, itu salah satu kiat saya supaya band ini bertahan. Betul. Kalau royaltinya tidak bagi rata, nanti takutnya terjadi ada iri hati atau segala macam di belakang layar, tapi tidak pernah ini. Jadi saya mencoba membuat, walaupun saya sumbangan saya besar, kontribusi saya, tapi hak saya aja rata, saya bagi 3. Iya. Itu memang luar keinginan biasa. saya. Tapi apa yang terjadi? Solo karir itu terjadi karena kemudian ternyata kakak Lilo punya porsi yang merasa dia solonya itu belum ada. Dia perlu bersolo karena porsinya Dikla masih kurang. Oke. Itulah jawabannya, untold story-nya. Oke. Ini menarik ini. Nah, ketika kami bilang mau porsi sebesar apa lagi, beliaunya tidak merasa kayaknya tidak mungkin saya masuk di dalam porsi saya diperbesar. Yang ada saya perlu solo. Iya. Oke. Lalu muncullah Sandra itu ya. Tapi kalau Kak Lilo solo, berarti seluruh personil klub berhak solo. Nggak bisa. Karena ada juga yang berkorban untuk tidak solo. Iya. Terus kemudian Kak Lilo solo, jadi kurang fair dalam era demokrasi gitu. Iya. Oke. Akhirnya Mas Adi pun boleh solo. Iya. Katon pun boleh solo. Sebenarnya itu. Iya. Untuk mengakomodasi Kak Lilo. Itu yang terjadi. Menarik ini benar untold story. Ya, untold story kan aku masih tahu kamu gitu. Oh, luar biasa. Saya merasa tersanjung ini. Tapi gini, Don, sayangnya proses Kak Lilo solo itu karena beliau buat lagunya juga masih baru berkarya lagi. Beda sama saya yang stok lagunya sudah banyak, ya kan? Akhirnya keduluan saya. Tapi bukan saya yang mau solo. Secara agreement kita semua bertiga boleh solo gitu. Mas Adi sendiri kan baru solo sekitar tahun 2001 kalau nggak salah. Saya itu benar. Saya pintu masuk saya ngerjain Nukla website waktu itu adalah saya
dimintain tolong sama Mas Adi untuk bikin website personalnya dia, adiadrian.com. Itu. Maka kemudian ketika bikin Nukla, kemudian saya bikin Nukla juga. Dan waktu saya mendengarkan musiknya Mas Adi itu sangat E-nya sekali. Makanya ketika nggak lama kemudian Nukla keluar, ada unsur E-nya juga. Jadi memang ya solo karir itu memang membuat pelampiasan yang positif ya Mas ya. Benar sekali Don. Positif ya. Satu lagi, ya benar sekali. Mungkin Doni nggak sempat mengamati bahwa Adi juga mendapatkan outlet solonya dia. Ketika dia mulai memproduksi Siska, mulai memproduksi Memes. Andre Hanusa. Memulai produksi Iya, tahu saya. CP Production ya. Iya betul. Memproduksi Titi DJ, ya kan? Iya. Yang bintang-bintang, ya kan? Iya. Nah, itu udah ada outletnya. Tapi Kak Lilo belum ada outletnya. Oke. Gitu Don. Iya, tapi Kak Lilo kan jadi sama Dewa juga kan? Bukan itu Mama, bukan itu tapi Papa. Itu kan bukan outlet dalam arti bikin album ya. Itu dia additional player. Betul. Tapi justru kalau menurut saya kesimpulannya begini Mas, kira-kira ya, jiwa bebas, kebebasan dalam berekspresi dari Mas Katon, Mas Lilo, dan Mas Adi itu yang bikin justru Kla makin kuat ya, tetap kuat gitu ya. Jadi mudah-mudahan terus begitu. Iya, itu kebersamaan itu aja udah bikin saya dan banyak klanis yang lain udah bersyukur sekali kepada Tuhan ya. Saya ingat sekali karena waktu Mas Lilo keluar itu Kla Project konser di Jogja kan, itu saya sempat shock gitu karena saya kan waktu itu kerja di media. Saya sempat, waduh nanti saya nggak bisa membayangkan bagaimana meski telah jauh dibawakan tanpa Mas Lilo. Dan saya ingat sekali saya ada di acara itu pada saat itu. Makanya ketika kemudian bersatu lagi, luar biasa ya. Tadi ada yang bertanya Mas, dan barangkali ini akan jadi beberapa pertanyaan terakhir kita tentang ini apa sih lagu yang dikali orang Tidurlah Tidur Bidadari Kecil. Betul. Itu lagu tentang putrinya Mas Katon ya itu ya. Tentang Cika, benar. Iya, betul. Itu konsep idenya dapat dari mana, Mas? Kalau masih ingat. Saya gini, itu kan putri pertama ya, Don ya. Iya. Mau bikinin, saya dalam hati bertekad, semua anak-anak saya harus saya bikinin satu lagu. Udah kesampaian belum? Sudah, semuanya. Tiga-tiganya sudah punya lagu. Nah, waktu saya bikin Tidurlah Tidur, untuk anak pertama saya ini, kok saya pengen mengambil nafas Jawa. Nafas Jawa karena saya berdarah Jawa. Dan di Jawa itu ada lagu Tak Lelo, 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 Ledo. Untuk menidurkan anaknya. Nah, lagu saya harus terinspirasi dari lantunan melodi yang berbau Jawa. Iya kan? Tidurlah tidur bidadari kecilku. Walaupun tidak sama kayak Lelo Ledung, tapi kan notasinya tetap notasi diatonis. Pentatonis, Pentatonis. Dari situlah kemudian mengalir lagunya, sampai mengalir liriknya ya isinya untuk menidurkan si anak ini seperti orang Jawa gitu loh. Ditambah lagi video klipnya di Ulun Sentalu ya Mas ya. Betul sekali. Pak Thomas. Bersyukur sekali kita mendapatkan lokasi itu. Iya. Bagus, indah sekali ya. Mas Katon, dari sekian banyak lagu yang diciptakan, lagu yang paling tidak terlalu disukai oleh Mas Katon ada nggak? Ada yang berpikir, wah ngapain ya dulu aku bikin lagu ini gitu. Ada nggak kira-kira? Kayaknya nggak ada ya Don ya. Suka semua? Semua lagu itu lahir kayak anak saya gitu loh. Betul. Anak itu mau anaknya kekurangannya beda-beda, tapi semuanya disayangi gitu loh Dan. Iya. Ya kan? Jangan sampai kemudian ditolak gitu loh. Iya. Kalau yang paling disukai Mas, ada nggak? Nah, paling disukai itu tergantung eranya. Kalau lihat historis, pasti kita sudah melihat rekodnya, catatan prestasi, ya kan? Iya. Kalau disukai secara era, berarti
presentnya itu lagi suka yang mana. Ya. Dalam situasi seperti sekarang gitu. Kalau bicara disukai secara historis dan prestasinya tentu Yogyakarta. Oke. Gitu loh. Nomor 1. Nomor 2 Dinda di mana tentu gitu. Karena historis dan prestasinya. Tapi kalau ditanya presentnya sekarang, saya lagi suka Prahara. Oh wow, kenapa Mas? Menarik ini. Ya enak aja gitu, apalagi waktu saya dengerin lagu itu dari versi dulu di aransemen techno, yang saya juga suka aransemen technonya, kemudian dengerin aransemen yang grand klakustik. Itu beda banget, tapi soulnya, wah kayaknya kok menarik-narik terus lagu Prahara ini. Gitu. Iya. Kulihat matamu berkaca, mengingat berat beban kita. Waduh, kayaknya kok pas di aransemennya kok enak banget ya, gitu loh. Refrennya masuk Mas Lilo ya, harapku. Iya. Mantap sekali itu. Nah itu sesuai dengan waktunya, Don. Iya. Ada juga eranya saya suka lagu Terpurukku di sini. Itu mungkin sekitar 5 tahun lalu. Karena lagu itu, kenapa saya suka, adalah perlahan tapi pasti. Lagu itu lahir sebelum waktunya sebenarnya. Karena Club Project itu sebuah grup band yang selalu pengen tidak pernah mengulang konsep sukses lagu sebelumnya. Lagu itu lahirnya itu sebelum waktunya. Bukan prematur, sebenarnya sudah waktunya lahir, tapi eranya belum gitu loh. Era penikmat musiknya. Tapi seiring waktu lagu itu semakin diterima sampai sekarang. Oke. Dan itu saya salut dengan lagu seperti itu gitu. Iya. Makanya saya suka gitu loh. Padahal itu lagu itu dari minor, Mas ya. Iya, betul, dari minor. Tapi bisa sangat jadi kemana-mana gitu ya. Iya. Minor dan agak dark, ya kan? Iya, dark sekali. Apalagi sama brass section-nya kan dari awal trompetnya. Iya. Iya kan? Betul. Minor, agak dark, sama minimalis. Iya. Ya. Dan agak monoton. Betul. Monoton loh itu lagu. Sebenarnya bait sama refrain itu hampir sama. Yang beda emang bridge-nya kan, Mas? Yang beda cuma bridge. Bait sama refrainnya hampir sama, tapi diambil oktav tinggi. Iya kan? Iya. Tapi bridge-nya itu yang sangat kayak pemecah gitu ya. Betul. Dan di era itu, musik Indonesia tidak ada lagu seperti itu, satupun. Nggak ada. Dan lagu itu ditunjuk sama Ahmad Dhani, dia pengen bawain lagu itu ya. Nah, karena saking dia uniknya. Berarti appreciate sekali kan sama lagu itu. Betul. Seorang Dhani kan juga musisi yang dia tahu mengapresiasi yang pantas buat dia gitu loh. Bukan berdasarkan like atau dislike, tapi memang hatinya yang memilih gitu loh. Waktu album Tribute to Club Project, kalau boleh tahu Mas, yang menentukan grup band ini atau penyanyi ini membawakan lagu yang mana itu siapa yang menentukan Mas? Itu Lilo semuanya. Oke. Itu Kela nggak ikut-ikut. Oke. Itu proyeknya Lilo semua. Oh gitu ya. Jadi Lilo yang supervisi, Lilo yang ngelobi grupnya, Lilo yang ambil bandnya, ngajak semua. Ini Lilo yang punya program itu. Untold story lagi nih. Nah, Lilo yang presentasi ke kita, boleh nggak saya bikin gini? Saya sama Adi, ya boleh aja lah. Ini untuk membuat kelihatan bisa masuk ke gaya musik anak sekarang, dibawakan anak sekarang. Monggo, kalau memang Lilo mau melakukan itu, kita suka. Gitu. Jadi Lilo proyeknya itu semuanya. Untold story. Banyak kan, Don? Banyak sekali. Kamu harus catat loh itu. Oh, ini kan nanti ya bisa saya rilis, Mas. Jadi catatan sejarah seorang Doni Ferdian karena berhasil mengundang Mas Katon. Iya. Dan saya nggak gampang untuk cerita untold story kalau nggak nyaman gitu. Berarti ini Mas Katon nyaman sama saya, puji Tuhan. Nyaman dan kamu kayaknya terlindungi gitu loh, Don. ada backupnya, jadi aman kamu.
Iya. Saya waktu waktu Mas Lilo bikin Eksotik juga saya sempat menginterview beliau juga dulu di Jogja ya. Jadi saya sama Kla merasa sangat relate ke karyanya gitu. Luar biasa sih Mas. Jadi memang apa ya? Ya memang saya nggak ngakuin ya memang ya pengaruh dari Kla Project itu luar biasa sekali dalam hidup saya. Thank you, gitu. Don. Itu saya yang thank you Mas gitu. Jadi terima kasih sekali Mas Katon udah mau datang di acara ini. Ini saya ngomongnya sambil bergetar. Karena saya sangat terharu sekali. Sama-sama Don. Akhirnya Kapan-kapan kita saya ketemu bisa- di Sydney ya Don ya. Oh pasti Mas, kalau kesini nanti saya ngomongin sama si Ami. Kita rencana kemarin udah ngomongin sama Ami sih. Yuk kita manggil Mas Katon di Melbourne dan di Sydney. Itu kan si Ami kan di Melbourne ya. Nanti ya kita doain moga-moga COVID-nya cepat berlalu ya gitu. Seperti halnya wawancara-wawancara yang lain Mas. Saya Siap, pengen Don. nanya itu ya, pesan Mas Katon sendiri. Yang paling utama yang pengen saya tanyakan tuh tentang pesan Mas Katon pada para musisi tanah air tuh yang terimpact COVID-19 gitu. Pesan Mas Katon apa tuh Mas? Pesan saya sebenarnya sederhana Don. Mhm. Bukan cuma musisi yang terimpact, seluruh dunia terimpact. Betul Mas, betul. Betul kan? Mhm. Seluruh dunia berubah tatanannya. Tatanan ekonomi berubah, tatanan politik berubah. Karena COVID ini luar biasa menyita parah kehidupan parah. kita. Ya. Parah Tapi sekali. jangan pernah berhenti untuk punya harapan. Karena dengan ada harapan, kita mempunyai kreativitas. Ya kan? Kreativitas itu yang membuat kita survive, Don. Yeah. Kalau orang nggak punya harapan, sudah mau kreatif juga nggak bakal bisa. Wong dianya udah nggak happy kok. Yeah. Harapan itu kan ditimbulkan dari rasa happy, masih bersyukur, dan ada kegembiraan. Yeah. Kegembiraan membuat survive, kita berkreasi, mencari jalan keluar. Dan saya percaya musisi tetap akan juga cari jalan keluar. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Dengan talenta mereka gitu loh. Iya. Luar biasa sekali. Katon Bagaskara. Makasih Doni, makasih. Terima kasih sekali Mas Katon. Pesan saya tetap berkarya Mas gitu. Karena orang-orang seperti saya ini nggak sendirian. Artinya kita juga merasa sudah semakin senior ya. Kita susah untuk masuk ke musik yang sekarang dan kita selalu berpikir ada nggak dari idola-idola kita masa dulu yang masih ada dan salah satunya ya Mas Katon ini. Jadi suatu kehormatan buat saya untuk menginterview Mas Katon lebih dari 1 jam. Wow. Dan sukses untuk acara besok Mas. Ya, moga-moga. Nonton ya Don ya? Pasti saya tonton, saya screenshot, saya komentari. Saya tulis di Instagram saya dan kita tetap bekerja sama Mas. Saya siap bantu kalau misalnya Mas Katon perlu bantuan. Itu. Siap, makasih banyak. Banyak saya Mas. Bisa dibantu Doni. Iya, pokoknya tetap sehat itu yang paling penting sih ya. Sukses terus sama semuanya. Oke, kita tutup acara di hari ini. Selamat malam teman-teman yang udah bergabung. Setelah ini akan saya upload interviewnya di Instagram Supel Blogger Indonesia. Berkah dalam Mas Katon. Selamat. Sama-sama berkah dalam. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Bye-bye.